Aduh ini ya. Tadi liatnya langsung senyum-senyum. Ingat suami di rumah ya? Iya. Gimana? Udah meninggal suaminya? Udah. Ibu sudah meninggal suami? Udah. Saya juga sudah meninggal istri. Aduh. Kok aku deg-degan ya? Hah? Udah. Udah berapa lama? 15 tahun. Wah, apa yang dikangenin dari suami tercinta? Mau lagi. Dikira Maksudnya dilamar gimana? kali ya. Maksudnya gimana Bu? Izin. Maksudnya gimana? Iya, biasalah. Maksudnya ibu sudah tidak mau menikah lagi setelah ditinggal. Iya. Nggak mau lagi. 15 tahun tidak mau lagi. Kalau Ustadz Maulana ibu nggak mau bu? Kenapa bu? Nggak boleh dicandain pernikahan. Ibu usianya? Iya. Usianya berapa? Umur 84, Masya Allah. 84, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Awet banget, kayak 83. Wah, beda setahun. Berarti Beda ini setahun. luar biasa. Iya. Umurnya 84 berarti seusia Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Silakan Ibu Lailatul Masya Qadar. Allah, tepuk tangan dulu dong. Masih banyak banget pelajaran yang bisa kita dapetin ya ibu-ibu ya. Nah terutama nih izin Habib, mau bertanya Habib. Jadi kalau tadi kita lihat Viti dan kayak ibu tadi, jadi memang ada yang dipisahkan oleh waktu, diambil orang, atau dipisahkan oleh maut, oleh takdir. Nah itu bagaimana ya? Apa memang ada waktu-waktunya tersendiri? Terus bagaimana? Itu apa artinya kita memang nggak berjodoh? Habib izin. Ya akhir selin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha kataba mugadiral khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir. Allah ciptakan segala sesuatunya, kejadiannya, keadaannya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Yakni langitnya, buminya, isinya. 50.000 tahun yang lalu sudah ditentukan takdir oleh Allah. Pasangan terbaik itu yang bisa bertahan sampai lanjut usia. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Betul. Pasangan yang terbaik itu belum tentu yang sampai lanjut usia. Pasangan yang terbaik itu adalah yang mengingatkan kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang bertakwa bareng-bareng sama pasangannya, mencari ridhonya Allah. Itu yang terbaik. Ada banyak pasangan yang dianggap terbaik sampai mati, tapi sholat subuh gak pernah dibangunin. Sholat subuh gak pernah dibangunin. Suruh ngaji gak mau, baca Quran gak pernah. Anaknya mau ngaji, mau sholat, mau enggak jadi masalah. Mau main ke sana gak jadi masalah. Anaknya pacaran dia seneng, anaknya berzina dia biasa-biasa aja. Pasangannya tapi seumur hidup. Summa naudzubillah. Bahkan dikatakan bahwasanya pasangan yang terbaik adalah pasangan yang saling mencintai karena Allah. Yang dekat karena Allah. Yang hidup karena Allah. Menikmati kehidupannya semuanya karena Allah. Dan di dalamnya sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai dia meninggal, bahasanya apa tuh? Until jannah. Sampai surga. Tapi di dalamnya ibadah. Di dalamnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau misalkan dia gak bertahan sampai lanjut usianya, berarti Allah Subhanahu wa taala melihat hamba tersebut baik buat kita, belum tentu baik bagi Allah. Baik bagi Allah sudah pasti yang terbaik buat kita. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Maka kita sebagai hamba harus bisa memahami mana yang terbaik yang Allah taala berikan buat kita, maka nikmati segala sesuatunya sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh hati dan pikiran kita beribadah dengan tenang dan nikmat. Masya Allah, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Nah, kadang-kadang kita nih udah berumah tangga terus kasihan gitu kan ya ibu-ibu ya. Ngelihat anak kita ngerumah tangga tuh
bahagia gak sih sebenarnya? Apalagi kalau kita tahu, denger-denger ya kan, loh kok anak aku diginiin, loh kok anak aku diginiin. Gimana kalau kita tanya ilmunya ke Ustadz Syam? Izin Ustadz Syam. Siap Selin. Ustadz Syam, jadi bagaimana tuh kalau kita sebagai orang tua kan kadang-kadang suka tahu nih misalnya masalah rumah tangga anak kita. Suka kasihan. Betul. Sejauh apa boleh ikut campur? Izin Ustadz. Terima kasih Selin, tabib guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Dan ketika engkau mengkhawatirkan adanya syiqaq, adanya persengketaan atau pertengkaran di antara kedua pengantin, laki-laki dan perempuan yang mana mereka itu adalah anak-anakmu, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka datangkanlah hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak perempuan, iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, agar mendapatkan islah suatu kebaikan. Jadi kalau ditanya bolehkah orang tua ikut campur, ada batasan mereka boleh ikut campur. Setelah apa? Setelah terjadi ayat 34. Kita bahas ayat 35, tapi setelah terjadi ayat 34. Kenapa ayat 34? Kalau dia memang melakukan nusyuz, maka nasihati dia. Setelah dinasihati tidak mempan, maka dia wahjuruhunna fil madhaji', maka pisah ranjang. Kemudian kalau tidak bisa juga wadribuhun, berikan hukuman kepadanya. Tapi tetap aja ada persengketaan, subhanallah, sampai terdengar kabar anak saya disiksa, anak saya disakiti, sudah mengancam nyawanya, maka bolehlah orang tua ikut campur di dalamnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka islah, melakukan perbaikan. Kalau tetap bersama ada kebaikan, maka untuk melanjutkan. Tapi kalau dilihat bersama begitu lagi, dizolimi lagi, disakiti lagi, bahkan sudah berbahaya bagi fisik dan mentalnya, maka si hakim ini juga bertugas untuk memisahkan mereka. Yuwaffiqillahu bainahuma, mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tua bukan juga tutup mata setelah menikahkan anaknya, tetap ada daripada mereka memberikan saran, memberikan dukungan, memberikan islah, bahasa Al-Qur'annya memberikan islah, kebaikan. Kalau dengan tetap bersama ada kebaikan, paling bagus tetap bersama. Tapi kalau tetap bersama justru muncul keburukan, bahkan membahayakan nyawa, maka sang hakim yang adil tadi boleh untuk memisahkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jadi memang kalau misalnya diminta bantuan sebagai orang tua, membantu. Makanya harus dari dua belah pihak. Laki-laki juga bawa hakimnya, si perempuan juga bawa hakimnya, supaya tidak berat sebelah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sama-sama. Syam. Dan kalau begitu langsung aja pasti banyak banget ibu-ibu yang mau langsung tanya ya kan? Mau? Karena kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja ibu sebelah mana bu yang mau nanya? Oke, maju bu. Maju, silahkan ke tengah. Iya, silahkan ke tengah ibu. Diperkenalkan namanya siapa, ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayusri Hayati dari Masjid Al-Palihin Ciparai, Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan masuk. Enggak dong, bukan bertamu. Saya mau bertanya, Iya, Ibu. misalkan ada orang yang sudah bercerai, Udah bercerai. tapi mereka masih bisa saling mendoakan. Oke. Apakah dia itu masih saling cinta? Oh. Dan apakah bisa rujuk kembali? Aduh, ibu mau rujuk? Enggak, saya Nanya aja, nanya aja, nanya. Ya kan Kalau ada orang yang bercerai, saling mendoakan, apakah bisa balik lagi? tapi udah cerai gitu. Cerai. Nah itu gimana izin Ustaz? Ya, baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lama-lama ke pinggir ya. Izin Habib dan Musasam. Baik, berbicara tentang rumah tangga tidak akan ada habis-habisnya. Karena tidak ada orang berpengalaman dalam rumah tangga. Tidak ada. Tidak ada. Semua masih tetap belajar and belajar and belajar and belajar. Nanti pada endingnya nanti di akhirat baru kita bisa berkata aman. Karena kenapa? Setelah berumah tangga mungkin ada anak, ada cucu dan sebagainya. Tetap dipertahankan nenek-nenek. Saling menyapa, sayang, iya sayang, sini sayang, iya sayang. Ditanya kenapa sayang-sayang? Karena sudah lupa namanya. Jamaah. Pertanyaan ibu bagus banget. Tepuk tangan dulu. Bagus, pertanyaan ibu bagus. Apakah masih ada cinta kalau saling mendoakan? Iya. Gini Bu. Iya, semua di sini ya. Gimana tuh? Apakah masih ada cinta kalau saling mendoakan? Iya. Sekali lagi, apakah masih ada cinta kalau saling mendoakan? Iya. Masih. Cinta sesama orang beriman. Cinta saling kepada orang yang mendoakan itu dikabulkan doanya. Bentuk kedekatan diri kita kepada Allah, apalagi kalau ada anak. Apalagi kalau ada anak, karena kita doakan ibunya supaya anaknya aman. Doakan suami supaya anak aman. Karena tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan orang tua. Pertanyaannya lagi, apakah masih bisa balik? Lihat dulu kalau masih masa iddah, itu masih bisa balik. Masih bisa balik. Nah, kalau gimana Ustaz kalau sudah jatuh talak, apakah masih bisa balik lagi? Sudah lewat iddahnya. Ya tunggu dia nikah lagi tuh perempuan. Kalau sudah menikah lagi baru nikah sama orang baru cerai baru bisa balik. Kalau tidak nggak bisa. Nggak bisa. Waduh. Tapi ingat ya, doa itu tarik menarik dengan takdir. Saya ingat Habib Usman pernah berkata begini. Oh ada orangnya. Takdir itu bisa berubah dengan 3. Doa, sedekah, silaturahmi. Mudah-mudahan dengan doa terlahirlah silaturahmi dan sedekah sehingga bisa balik kembali. Wah. Dengan caranya Allah, bagaimanapun caranya. Tiba-tiba ketemu lagi. Waduh mantanku udah nikah, udah cerai juga. Kita bisa balik nih. Jadi takdir itu bisa dirubah. Bisa. Dengan cara doa dan sedekah dan silaturahmi. Sedekah, doa, Dan silaturahmi. silaturahmi. Oke catat ya kalau gitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Nah kalau tadi itu saling mendoakan, bagaimana nih izin Ustadz Syam? Apalagi tuh? Kalau tadi kan saling mendoakan. Ya. Nah kalau udah berpisah tapi saling menyalahkan. Waduh. Pembelajarannya bagaimana Ustadz Syam? Waduh, tapi tetap ada pelajarannya. Kan kata Allah dalam Al-Quran, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau bisa mengambil hikmah itu, setelah yang satu ini aja, jangan sekarang dong. Ya kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.